Saat aku pulang dari kampung usai menjenguk ibuku yang sakit, langkahku terhenti di depan rumahku sendiri karena kuncinya telah diganti, dan ibu mertuaku berteriak kejam dari balik jendela, "Rumah ini bukan untukmu." Dia lupa bahwa rumah mewah ini kubeli dengan uangku sendiri, sementara putranya hanyalah menumpang hidup. Tepat seminggu kemudian, setelah semua fasilitasku putus total, dia datang bersujud di kakiku sambil menangis histeris. Namun segalanya sudah terlambat. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Detak jantungku berpacu lebih cepat dari biasanya begitu taksi yang kutumpangi memasuki gerbang perumahan klaster tempat rumahku berdiri megah di bawah naungan langit sore yang mulai meredup. Seminggu penuh aku berada di kampung halaman, menguras seluruh energi dan air mata untuk merawat ibuku yang mendadak jatuh sakit dan harus dirawat intensif di rumah sakit daerah. Rasa lelah yang teramat sangat menggelayuti pundakku, membuatku tidak sabar untuk segera merebahkan diri di atas kasur empuk dan memeluk suamiku, Rendra, yang selama seminggu ini mengaku sangat sibuk dengan urusan pekerjaannya, hingga tidak bisa menyusulku ke kampung. Dengan tas ransel yang masih mengendong di punggung dan sebuah koper besar yang kutarik perlahan, aku melangkah menyusuri jalan setapak menuju teras rumah minimalis modern yang fasadnya sangat kukenal, karena akulah yang memilih setiap jengkal desainnya. Begitu sampai di depan pintu jati utama yang kokoh, seulas senyum tipis sempat terbit di bibirku, karena membayangkan kenyamanan rumah yang kurindukan setelah berhari-hari mencium bau obat-obatan rumah sakit. Aku merogoh tas selempangku, mengeluarkan seuntai anak kunci kuningan yang selalu kubawa kemanapun aku pergi sebagai pemilik sah rumah ini. Namun, keanehan pertama langsung menyergap ketika aku memasukkan mata kunci itu ke dalam lubangnya. Besi kecil itu sama sekali tidak mau masuk, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam atau jalurnya telah berubah total. Aku mencoba memutarnya dengan sedikit paksaan, mengira mungkin mekanismenya hanya sedang seret karena jarang diberi pelumas, tetapi nihil. Kunci itu tetap menolak berputar seolah-olah aku sedang mencoba membuka rumah milik orang asing yang sama sekali tidak kukenali. Kerutan di dahiku semakin dalam ketika aku menarik kembali kunci tersebut dan mengamatinya dengan saksama di bawah pendar lampu teras yang baru saja menyala otomatis. Rasa bingung mulai berubah menjadi kecurigaan yang tidak menyenangkan, memicu debaran aneh di dalam dadaku yang membuat bulu kuduku sedikit meremang tanpa alasan yang jelas. Aku segera mengetuk pintu kayu itu berkali-kali dengan kepalan tanganku, berharap Rendra ada di dalam dan bisa mendengarku, atau setidaknya salah satu asisten rumah tangga yang biasa membersihkan halaman sore-sore seperti ini datang membukakan pintu. Suara ketukanku menggema di keheningan kompleks, namun dari dalam rumah sama sekali tidak terdengar derap langkah kaki yang mendekat, melainkan sepi yang begitu mencekam seolah bangunan ini sengaja mengabaikan kehadiranku. Tidak sabar dengan situasi yang membingungkan ini, aku mengambil ponsel dari saku dan langsung mendial nomor kontak Rendra dengan harapan dia bisa memberikan penjelasan atau segera pulang jika sedang berada di luar. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu dialihkan sepihak, sebuah kebiasaan buruk yang belakangan ini sering dia lakukan jika sedang malas berbicara denganku. Aku mencoba mengirimkan pesan singkat, menanyakan mengapa kunci pintu utama tidak bisa digunakan dan di mana keberadaannya sekarang. Namun tanda centang pada aplikasi pesan itu tetap berwarna abu-abu, menandakan ponselnya mungkin sedang mati, atau sengaja diputus sambungan internetnya. Rasa lelah yang bercampur dengan frustrasi mulai membuat mataku terasa panas, menguji batas kesabaran yang sudah terkikis habis selama seminggu begadang di rumah sakit. Saat aku baru saja hendak berbalik untuk mencari tempat duduk di kursi taman depan, telingaku menangkap suara gerendel pintu yang digeser dengan kasar dari arah dalam, membuatku langsung berputar kembali menghadap pintu dengan napas yang tertahan.
Pintu jati itu terbuka perlahan, memunculkan sosok wanita paruh baya dengan pakaian rumahan bermotif mencolok dan perhiasan emas yang gemerincing di pergelangan tangannya yang sedang berkacak pinggang. Itu adalah ibu mertuaku, Bu Sarah, yang entah sejak kapan sudah berada di dalam rumahku tanpa ada pemberitahuan sedikit pun sebelumnya dari Rendra maupun dari dirinya sendiri. Alih-alih menyambutku dengan senyuman atau menanyakan kabar ibuku di kampung, tatapan mata yang dilemparkannya kepadaku justru penuh dengan kilat kebencian, keangkuhan, dan kepuasan yang sangat ganjil. Aku tertegun di tempat, menyapa wanita itu dengan sopan seadanya sambil mengulurkan tangan untuk mencium punggung tangannya, sebagai bentuk penghormatan yang selalu kujaga sejak hari pertama pernikahan. Namun, Bu Sarah dengan kasar menarik tangannya kembali sebelum jemariku sempat menyentuhnya, seolah-olah kulitku membawa wabah penyakit yang menjijikkan bagi dirinya. Dia mendengus kencang, menatapku dari ujung hijab pashmina yang melilit rapi di kepalaku, hingga ke ujung sepatu flat yang kupakai, memancarkan aura permusuhan yang begitu pekat, hingga membuat atmosfer di teras terasa menyesakkan. Sebelum aku sempat membuka mulut untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, dia sudah maju satu langkah, menutup sebagian celah pintu dengan tubuhnya yang gempal seolah menghalangi pandanganku ke dalam. Tidak usah repot-repot mencoba memasukkan kuncimu yang lama itu ke sini, karena mulai hari ini, semua silinder kunci di rumah ini sudah diganti dengan yang baru. Ucap Bu Sarah dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan, terdengar begitu tajam dan menusuk tepat di ulu hatiku. Aku terperangah, menatap wajahnya dengan rasa tidak percaya yang amat sangat, mencoba mencari tahu apakah wanita ini sedang bercanda, atau akal sehatnya sudah hilang. Mengapa dia berani mengganti kunci rumah yang jelas-jelas kubeli dengan uang hasil jerih payahku sendiri, dari bonus proyek tahunan dan tabungan pribadiku sebelum aku memutuskan untuk menerima putranya sebagai suami? Rasanya ada sebuah kelancangan yang luar biasa yang sedang dipertontonkan di depan mataku, membuat darahku mulai berdesir hangat karena amarah yang tertahan. Belum sempat aku mencerna kalimat ketusnya, Bu Sarah tiba-tiba berbalik badan sebentar ke dalam rumah dan dengan kasar menyeret sebuah koper kain tua milikku yang biasanya kusimpan di gudang atas. Tanpa peringatan apapun, dia melempar koper itu keluar hingga menghantam lantai keramik teras dengan suara debuman yang keras, membuat beberapa pakaian di dalamnya yang tidak resleting dengan sempurna mencuat keluar. Aku tersentak mundur, memegangi dadaku yang bergemuruh hebat, menyaksikan bagaimana barang-barang pribadiku diperlakukan layaknya sampah oleh wanita yang selama ini selalu kuajak berbelanja dan kuberi uang bulanan mewah. Air mukanya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan senyum kemenangan narsistik yang meluap-luap seolah dia baru saja berhasil memenangkan sebuah pertempuran besar. Dengarkan aku baik-baik, menantu tidak tahu diri. Rumah ini terlalu mewah dan terlalu bagus untuk ditinggali oleh wanita dari keluarga kampung sepertimu yang hanya bisa merepotkan anakku dengan urusan ibumu yang sakitan itu. Teriak Bu Sarah dengan telunjuk yang menunjuk tepat ke arah wajahku, suaranya melengking tinggi hingga membuat beberapa tetangga di sebelah kanan rumah mulai melongokkan kepala dari balik pagar mereka. Dia melanjutkan makiannya tanpa memberi jeda bagiku untuk membela diri, mengatakan bahwa Rendra berhak mendapatkan tempat yang lebih baik dan istri yang lebih penurut yang tidak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja. Kalimat terakhirnya ditutup dengan sebuah bentakan yang menggelegar. Rumah ini bukan untukmu lagi. Angkat kakimu dari sini dan jangan pernah bermimpi untuk menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Setelah meneriakkan kata-kata kejam itu, Bu Sarah menarik gagang pintu dengan sentakan kuat dan membantingnya tepat di depan wajahku, hingga suara dentumannya menggema keras, disusul oleh bunyi klik pengunci yang diputar dari dalam. Aku berdiri membatu di tengah temaramnya sore, menatap daun pintu kayu yang kini tertutup rapat memisahkan diriku dari bangunan yang seluruh cicilan dan sertifikatnya berada di bawah nama pribadiku.
Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh juga, bukan karena aku merasa lemah atau kalah, melainkan karena rasa syok dan kemarahan yang teramat sangat atas kebodohan serta ketamakan luar biasa dari keluarga suamiku. Sambil mengusap air mata di pipiku dengan ujung hijab, aku memandangi pintu itu dengan tatapan dingin dan tajam, berjanji dalam hati bahwa dalam waktu seminggu, mereka akan membayar mahal untuk setiap jengkal penghinaan yang mereka lakukan sore ini. Rasa dingin angin malam mulai menembus setelan rajut yang kukenakan, namun kebas di hatiku jauh lebih dingin daripada udara luar saat aku menyeret 2 koperku meninggalkan pelataran rumah yang kini terasa asing. Aku tidak sudi menangis berlama-lama di depan pagar dan menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang mulai berbisik-bisik di balik tirai jendela mereka. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku melangkah menuju sebuah kedai kopi 24 jam yang terletak beberapa ratus meter di luar gerbang klaster, tempat yang cukup tenang untukku menjernihkan pikiran yang terasa kusut. Aku memilih meja di sudut ruangan yang agak remang, memesan secangkir teh hangat yang sama sekali tidak kusentuh, karena seluruh fokusku kini teralih pada layar ponsel yang terus menampilkan status tidak aktif pada nomor kontak Rendra. Duduk terkurung dalam keheningan kedai, amarah yang tadinya meluap-luap perlahan berubah menjadi sebuah kalkulasi yang dingin dan terarah, menggantikan rasa syok yang sempat melumpuhkan logikaku di teras rumah tadi. Ibu mertuaku, Bu Sarah, tampaknya benar-benar buta oleh keserakahan dan delusi bahwa putranya adalah sosok pria hebat yang menguasai segala hal dalam rumah tangga kami. Dia tidak pernah tahu, atau mungkin sengaja menutup mata, bahwa Rendra yang selengean itu sudah 2 tahun ini luntang-lantung tanpa pekerjaan tetap setelah dipecat dari perusahaan lamanya karena kasus indisipliner. Selama ini, akulah yang memutar otak, bekerja siang dan malam sebagai konsultan IT dan kreator konten, demi memastikan dapur tetap mengepul dan gengsi suamiku tetap terjaga di hadapan keluarga besarnya. Sambil mengembuskan napas panjang, aku membuka aplikasi perbankan di ponselku, jemariku bergerak dengan lincah memeriksa seluruh akun rekening, kartu kredit tambahan yang kupegang, serta akun mutasi otomatis. Senyum sinis terukir di wajahku saat melihat ada beberapa transaksi penarikan tunai yang cukup besar dilakukan oleh Rendra selama seminggu aku berada di kampung, yang kuyakin habis digunakan untuk memanjakan ibunya atau membeli barang-barang tidak berguna. Keputusan besar akhirnya kuambil malam itu juga. Dengan beberapa ketukan tegas di layar sentuh, aku memblokir semua kartu kredit tambahan yang atas namaku, mengubah seluruh kata sandi M-Banking yang sempat kukomunikasikan dengannya, dan menarik semua hak akses keuangan yang selama ini kunikmati bersama suamiku tanpa sisa. Tidak berhenti sampai di situ, aku membuka folder penyimpanan dokumen digital yang tersinkronisasi dengan komputasiku, mencari sebuah file pindaian berformat PDF yang menjadi bukti paling kuat atas kepemilikan aset kami. Di sana tertera dengan sangat jelas selembar sertifikat hak milik SHM atas tanah dan bangunan rumah minimalis modern yang baru saja dikunci oleh Bu Sarah dari dalam, dan nama yang tertulis di kolom pemilik sah adalah namaku sendiri, Safira. Rumah itu kubeli murni dari hasil bonus proyek perangkat lunak setahun sebelum kami menikah, sedangkan Rendra hanya menyumbang beberapa potong pajangan dinding dan sebuah sofa yang kini didudukinya dengan angkuh. Aku menyimpan tangkapan layar dokumen tersebut di galeri terdepan ponselku, bersiap menjadikannya senjata pamungkas saat waktunya tiba nanti. Sekitar jam 9 malam, sebuah pesan singkat akhirnya masuk ke ponselku dari nomor Rendra, bukan sebuah permohonan maaf atau pertanyaan khawatir, melainkan sebuah kalimat datar yang membuat rahangku mengencang seketika. Safira, ibu sudah cerita semuanya. Tolong mengerti posisi ibu, dia hanya ingin ketenangan di rumah itu tanpa harus mendengar keluhanmu tentang ibumu yang di kampung. Kamu menginap di hotel dulu saja malam ini, jangan bikin keributan, tulisnya tanpa beban, seolah mengusir istri sendiri dari rumah pribadinya,
adalah perkara sepele yang bisa diselesaikan dengan menginap di hotel murah. Pesan itu menjadi bukti terakhir bagiku bahwa suamiku bukan hanya seorang pria yang tidak berguna, tetapi juga seorang pengecut yang berlindung di balik ketiak ibunya yang narsistik. Aku tidak membalas pesan tersebut, melainkan langsung menghubungi Pak Danu, seorang pengacara keluarga sekaligus kerabat dekat yang selama ini mengurus seluruh legalitas bisnis dan aset-aset pribadiku. Melalui sambungan telepon yang berlangsung selama 30 menit, aku menceritakan seluruh kronologi pengusiran yang dialami, termasuk tindakan sepihak Bu Sarah yang mengganti silinder kunci rumah tanpa izin pemilik sah. Pak Danu mendengarkan dengan saksama, sesekali mengembuskan napas berat sebelum akhirnya memberikan saran hukum yang sangat taktis untuk menjatuhkan mental mereka tanpa aku harus mengotori tanganku sendiri. Beliau berjanji akan menyusun draft surat somasi pertama serta gugatan cerai yang akan dikirimkan langsung ke alamat rumah tersebut tepat dalam waktu 3 hari ke depan. Setelah panggilan berakhir, aku bergegas memesan taksi daring untuk membawaku ke sebuah apartemen studio milik sahabatku yang sedang kosong karena ditinggal pemiliknya bekerja di luar kota untuk beberapa bulan. Di dalam taksi yang membelah jalanan kota yang mulai sepi, aku memandangi kerlip lampu jalanan dengan tatapan yang sepenuhnya kosong namun dipenuhi tekad yang bulat. Aku teringat bagaimana perjuanganku mendampingi Rendra dari titik nol, memaafkan setiap kemalasannya, dan selalu memberi uang jajan bulanan yang cukup besar kepada Bu Sarah agar ibunya itu tidak merendahkan putranya sendiri di depan keluarga lain. Ironisnya, kebaikanku selama ini justru dianggap sebagai kelemahan yang membuat mereka merasa berhak menginjak-injak harga diriku sebagai seorang wanita dan seorang istri. Keesokan harinya, aku memulai hariku dengan memutus fasilitas lain yang melekat pada rumah tersebut, yang seluruh tagihannya terhubung langsung dengan rekening debit otomatismu. Aku menghubungi layanan penyedia internet pita lebar premium yang terpasang di rumah, meminta pemutusan jaringan segera dengan alasan pindah alamat, sehingga dalam beberapa jam ke depan rumah itu akan kehilangan koneksi internetnya. Jantung dari segala hiburan Rendra yang hobi bermain game daring seharian penuh dan tontonan televisi kabel, Bu Sarah dipastikan mati total mulai siang ini, memaksa mereka keluar dari zona nyaman yang selama ini kubiayai. Aku bisa membayangkan bagaimana paniknya Rendra saat mendapati koneksi internetnya terputus di tengah-tengah aktivitas malasnya. Langkah selanjutnya yang kuambil adalah menghubungi pihak perusahaan pembiayaan mobil yang saat ini digunakan oleh Rendra untuk bergaya di depan teman-temannya. Mobil SUV putih yang sering dipamerkan Bu Sarah sebagai hasil kerja keras anaknya, itu sebenarnya dibeli atas namaku dengan sistem sewa guna usaha, dan akulah yang membayar cicilannya setiap tanggal 10. Aku mengirimkan permohonan resmi kepada pihak leasing untuk menarik kendaraan tersebut atau memindahkannya ke lokasi baru karena unitnya akan dialihkan penggunaannya secara pribadi olehku. Semua akses, semua kenyamanan, dan semua ilusi kemewahan yang mereka nikmati perlahan-lahan mulai kuruntuhkan satu persatu dari balik meja kerja apartemenku, tanpa perlu ada kontak fisik atau adu mulut yang menguras energi. Menjelang sore, aku duduk di dekat jendela apartemen sambil memandangi langit yang mulai mendung, merasakan sebuah kepuasan batin yang aneh namun menenangkan di dalam dadaku. Aku tahu bahwa saat ini Bu Sarah dan Rendra mungkin masih menikmati kemenangan semu mereka, merasa bangga karena telah berhasil mengusirku dan menguasai rumah mewah itu seutuhnya. Mereka belum sadar bahwa tanpa diriku, mereka hanyalah 2 orang parasit yang tidak memiliki daya apapun untuk bertahan hidup di tengah kerasnya tuntutan ekonomi kota ini. Aku melirik kalender digital di meja kerjaku, menandai hari ini sebagai awal dari hitungan mundur seminggu, waktu yang kuberi bagi mereka untuk menikmati istana pasir sebelum air pasang yang kubawa datang menghancurkannya tanpa sisa.
Hari kedua setelah pengusiran itu dimulai dengan cuaca yang cukup terik, seolah mendukung rencana pembalasan dingin yang sedang kurajut dengan rapi dari dalam kamar apartemen. Sesuai dengan instruksi yang kukirimkan ke layanan pelanggan kemarin siang, jaringan internet pita lebar premium di rumah itu resmi diputus total tepat pada pukul 10 pagi ini. Aku sengaja mengaktifkan notifikasi pemutusan pada ponselku dan benar saja, sebuah pesan konfirmasi masuk menyatakan bahwa modem utama di ruang tengah telah dinonaktifkan dari pusat. Dari balik meja kerja, aku tersenyum puas membayangkan bagaimana Rendra yang kecanduan game daring akan langsung mati gaya, dan bagaimana Bu Sarah akan mengomel sepanjang hari, karena Smart TV di kamarnya tidak lagi bisa memutar serial drama kesukaannya. Tidak butuh waktu lama bagi suamiku untuk menyadari ada yang tidak beres dengan kenyamanan hidupnya yang mendadak terenggut tanpa peringatan. Ponselku yang kuletakkan di samping laptop mulai bergetar hebat sejak pukul 11 siang, menampilkan nama Rendra yang memanggil berkali-kali dengan jeda yang sangat singkat. Aku membiarkan benda pipi itu bergetar di atas meja kayu hingga layarnya mati sendiri, menolak untuk memberikan respons apapun yang bisa mereka gunakan untuk mencari tahu keberadaanku. Kemandirian yang selama ini mereka injak-injak kini berbalik menjadi dinding pembatas yang kokoh, membuat mereka mulai meraba-raba dalam kegelapan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar kehidupan mereka. Ketika panggilan teleponnya tidak juga kuangkat, Rendra mulai beralih mengirimkan rentetan pesan singkat yang nadanya berubah dari yang tadinya sok berkuasa menjadi penuh kepanikan. "Safira, kamu belum bayar tagihan internet ya? Ini kok mati total dari tadi pagi, padahal aku ada turnamen game daring sama teman-teman siang ini." Tulisnya pada pesan pertama yang hanya kubaca dari panel notifikasi. Selang 1 jam kemudian, pesannya berubah menjadi lebih menuntut. "Ibu juga ngamuk-ngamuk karena TV-nya nggak bisa dipakai nonton. Kamu di mana sih? Jangan kekanak-kanakan begini cuma karena masalah kemarin. Cepat urus tagihannya sekarang juga." Aku hanya menggelengkan kepala melihat betapa tidak tahunya pria itu tentang realitas, bahwa semua kemewahan yang dinikmatinya bersumber dari dompet istri yang diusir ibunya. Puncak dari kebingungan mereka terjadi ketika sore hari tiba, saat pihak perusahaan pembiayaan mobil menjalankan instruksi penarikan unit yang sudah kuajukan kemarin. Melalui aplikasi pelacak GPS yang terpasang tersembunyi di mobil SUV putih itu, aku bisa melihat kendaraan tersebut bergerak meninggalkan garasi rumah menuju ke arah kantor cabang leasing di pusat kota. Petugas yang datang rupanya bertindak sangat profesional dan tegas, membawa surat kuasa resmi dariku sebagai pemegang kontrak sah untuk mengamankan aset sementara waktu. Rendra yang tidak memiliki dasar hukum apapun atas mobil tersebut dipaksa menyerahkan kunci serep yang dipegangnya, meninggalkannya berdiri melongo di pinggir jalan tanpa kendaraan mewah yang biasa dipamerkannya. Sekitar jam 5 sore, sebuah pesan suara dari nomor Bu Sarah masuk ke ponselku, dan kali ini suaranya tidak lagi melengking angkuh seperti saat dia mengusirku di teras rumah. "Safira, kamu apa-apaan sih? Ini kenapa mobil Rendra diambil orang?" Tetangga-tetangga pada keluar melihat mobil itu diderek. "Ibu malu setengah mati," serunya dengan nada yang bergetar antara marah dan menahan malu yang amat sangat. Dia juga mengeluhkan tentang kartu kredit belanja bulanan yang biasa dia bawa, yang mendadak ditolak oleh kasir supermarket saat dia mencoba membayar tumpukan belanjaan mewahnya. Delusi mereka sebagai keluarga kaya yang disegani di kompleks perumahan itu mulai runtuh berantakan dalam waktu kurang dari 48 jam, menyisakan kepanikan yang nyata. Aku memutuskan untuk membalas satu pesan saja dari Rendra malam itu, sekadar untuk memancing mereka agar menyadari posisi mereka yang sebenarnya di dalam rumah tersebut. "Tanyakan pada ibumu untuk siapa rumah dan semua fasilitas itu disediakan. Sejak awal, semua itu adalah hak milikku,
dan karena ibumu bilang rumah itu bukan untukku, maka semua isinya juga tidak ada yang untuk kalian. Tulisku singkat, padat, dan menusuk. Setelah menekan tombol kirim, aku langsung mematikan ponselku sepenuhnya dan memilih untuk menikmati makan malam dengan tenang di balkoni apartemen, memandangi kerlip lampu kota yang indah tanpa beban pikiran yang biasanya menggelayuti pundakku saat masih tinggal bersama mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa harus mengkhawatirkan cucian piring Rendra yang menumpuk atau omelan Bu Sarah yang selalu menuntut dilayani bagai ratu. Aku merasa seolah-olah beban berat yang selama 3 tahun ini kupikul sendirian perlahan-lahan mulai terangkat dari dadaku, menyisakan ruang bagi harga diriku yang sempat terluka untuk pulih kembali. Di dalam kegelapan kamar, aku meyakinkan diriku sendiri bahwa tindakan tegas ini bukan bentuk balas dendam yang jahat, melainkan sebuah pelajaran hidup yang harus kuberikan kepada orang-orang yang egois dan narsistik, agar mereka tahu cara menghargai keringat orang lain. Sementara itu, di seberang sana, suasana di dalam rumah mewah itu pasti sedang mencekam dan dipenuhi perdebatan sengit antara ibu dan anak yang terbiasa hidup enak dari hasil menumpang. Tanpa internet, tanpa televisi, tanpa mobil untuk bepergian, dan tanpa uang sepeser pun di dalam dompet karena semua kartu kredit telah kublokir, mereka kini terisolasi di dalam istana megah yang kuncinya baru saja mereka ganti. Rumah yang tadinya mereka anggap sebagai rampasan perang yang berhasil direbut dari menantu kampung kini berubah menjadi sebuah penjara beton yang dingin dan tidak bersahabat bagi mereka sendiri. Keesokan paginya, aku mengundang Pak Danu ke apartemen untuk meninjau kembali berkas somasi dan gugatan cerai yang sudah selesai disusun oleh tim hukumnya. Lembaran-lembaran kertas putih berlogo firma hukum ternama itu terlihat begitu rapi, memuat rincian pelanggaran hak kepemilikan aset serta tuntutan nafkah murni yang selama ini tidak pernah dipenuhi oleh Rendra sebagai kepala keluarga. Pak Danu memberikan senyuman penuh dukungan, meyakinkanku bahwa posisi hukumku sangat kuat dan mutlak, sehingga pihak lawan tidak akan memiliki celah sedikit pun untuk berkelit atau menuntut harta gonogini atas rumah tersebut. Kami sepakat bahwa surat somasi pertama dan draft gugatan cerai tersebut akan dikirimkan oleh kurir resmi pengadilan tepat pada hari keempat, memberikan jeda waktu yang cukup bagi mental mereka untuk semakin merosot ke titik terendah. Aku menandatangani berkas-berkas tersebut dengan goresan pena yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun di atas meterai yang sah. Saat kurir membawa pergi berkas itu, aku tahu bahwa badai besar yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi Bu Sarah dan Rendra, dan mereka sama sekali tidak akan siap menghadapi kenyataan pahit yang akan mengetuk pintu rumah mereka dalam beberapa hari ke depan. Hari keempat dimulai dengan rintik hujan tipis yang membasahi kaca jendela apartemenku, menciptakan suasana tenang yang sangat kontras dengan badai yang sebentar lagi akan menghantam rumah lamaku. Tepat pukul 10 pagi, Pak Danu mengirimkan pesan singkat berisi konfirmasi bahwa kurir resmi telah bergerak menuju klaster perumahan untuk mengantarkan surat somasi dan draft gugatan cerai. Aku duduk di meja kerja dengan secangkir kopi hitam, memandangi layar laptop yang menampilkan dashboard pekerjaan konsultasi ITku yang tetap berjalan normal tanpa gangguan. Ada rasa puas yang aneh ketika menyadari bahwa di saat aku tetap produktif menghasilkan uang, orang-orang yang mengusirku justru sedang kebingungan mencari cara untuk bertahan hidup di dalam rumah yang mulai terasa seperti sangkar. Sekitar pukul 11:30, ponselku yang sengaja kunyalakan kembali mulai bergetar tanpa henti, dan kali ini bukan hanya nama Rendra yang muncul, melainkan juga nomor telepon rumah yang biasanya jarang digunakan. Aku membiarkan getaran itu berpindah dari ujung meja ke ujung lainnya, menikmati kepanikan yang mulai merayap dari seberang sana melalui ketukan panggilan yang egois. Mereka pasti baru saja menerima amplop putih tebal berlogo hukum yang dikirimkan oleh kurir, sebuah dokumen resmi yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja seperti pesan singkatku.
Surat itu bukan sekadar gertakan, melainkan sebuah maklumat resmi bahwa kenyamanan gratis mereka di atas tanahku telah resmi berakhir. Karena panggilan teleponnya tidak kunjung mendapat jawaban, Rendra mulai membombardir aplikasi pesanku dengan pesan-pesan yang ditulis dengan huruf kapital penuh, mencerminkan kepanikan yang luar biasa. "Safira, apa-apaan ini? Kok ada surat gugatan cerai dan somasi pengosongan rumah? Kamu sudah gila ya?" Tulisnya pada baris pertama yang langsung kubaca dengan senyum dingin. Dia melanjutkan dengan makian yang menuduhku sebagai istri durhaka karena berani menggugat cerai suami yang seharusnya kuhormati, seolah dia lupa bahwa dialah yang membiarkan ibunya melempar koperku ke aspal beberapa hari lalu. Ego lelakinya yang rapuh tampak terluka parah begitu menyadari bahwa posisinya sebagai kepala keluarga fiktif sedang digugat secara hukum yang sah. Tidak lama berselang, giliran Bu Sarah yang mengirimkan pesan suara dengan nada suara yang tidak lagi melengking angkuh, melainkan bergetar hebat menahan tangis dan amarah yang bercampur baur. "Safira, kamu jangan keterlaluan ya jadi menantu. Masa kamu menuduh ibu melakukan penyerobotan lahan dan meminta kami mengosongkan rumah ini dalam waktu 3 hari? Ini rumah anak ibu, rumah Rendra." Teriaknya di awal rekaman dengan suara yang mulai serak. Wanita paruh baya itu tampaknya masih berada dalam delusi besar bahwa semua yang dimiliki anaknya adalah hak miliknya juga, tanpa pernah membaca dengan saksama bahwa tidak ada satupun nama Rendra tertera di sertifikat tanah yang disimpan di bank. Aku memutuskan untuk memberikan tanggapan yang sangat taktis melalui pesan teks singkat, agar mereka tahu bahwa pertempuran ini sudah masuk ke ranah hukum yang tidak bisa diselesaikan dengan drama air mata. Silakan baca lembar ketiga dari draft tersebut. Di sana terlampir pindaian sertifikat hak milik atas nama Safira yang dibeli murni sebelum pernikahan kita terjadi. Tulisku dengan ketikan yang rapi dan dingin. "Rumah itu adalah harta bawaanku yang sah. Jadi silakan angkat kaki dari sana sebelum petugas keamanan dan pihak berwajib datang untuk mengosongkan rumah itu secara paksa atas tuduhan penyerobotan aset pribadi." Setelah mengirimkan pesan itu, aku kembali mematikan pemberitahuan obrolan mereka. Efek dari pesan singkatku rupanya langsung memicu kepanikan massal di dalam rumah mewah itu, karena selang beberapa menit kemudian, Rendra mencoba menghubungiku lewat panggilan video yang langsung kutolak. Dari laporan Satpam Klaster yang sempat kuhubungi untuk memantau situasi, terdengar suara pertengkaran yang cukup keras dari dalam rumah hingga terdengar ke jalanan kompleks. Bu Sarah tampaknya mulai menyalahkan Rendra karena tidak becus menjaga istri, sementara Rendra yang selengean itu baru menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya jika aku benar-benar pergi. Mereka yang tadinya bersekutu untuk menendangku kini mulai saling serang karena ketakutan menghadapi kenyataan pahit. Untuk mempertegas posisiku, aku meminta Pak Danu untuk mengirimkan pemberitahuan tambahan kepada pihak pengelola lingkungan klaster perumahan mengenai status sengketa domestik ini. Aku melampirkan bukti kepemilikan rumah dan meminta pihak keamanan klaster untuk tidak mengizinkan Bu Sarah atau Rendra membawa keluar barang-barang elektronik besar atau furnitur mewah yang ada di dalam rumah. Langkah ini kuambil karena aku tahu tabiat mertuaku yang serakah. Dia pasti akan mencoba menjarah isi rumah sebelum pergi demi mengamankan sisa-sisa harta yang bisa dijual. Dengan begitu, mereka benar-benar terkunci di dalam rumah hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Menjelang sore, aku menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video dengan ibuku di kampung halaman yang kondisinya, syukurlah, sudah semakin membaik setelah keluar dari rumah sakit. Wajah ibu yang mulai segar membuat sebagian besar beban di hatiku terangkat, mengingatkanku pada alasan mengapa aku harus sekuat ini menghadapi kelakuan buruk keluarga suamiku.
Aku tidak menceritakan masalah rumah tangga ini kepada ibu agar tidak membebani proses pemulihannya. Cukup aku saja yang menyelesaikan kekacauan ini dengan caraku sendiri. Senyum ibu di layar ponsel menjadi bahan bakar emosi yang luar biasa bagiku untuk memastikan bahwa orang-orang yang merendahkan keluargaku akan menerima balasan yang setimpal. Malam harinya, Rendra mengirimkan sebuah pesan yang nadanya berubah drastis menjadi sangat melunak, sebuah taktik klasik dari seorang pria manipulatif yang sedang terdesak ke ujung tanduk. Sayang, tolong angkat teleponku sebentar saja. Kita bicarakan ini baik-baik sebagai suami istri tanpa perlu bawa pengacara atau pengadilan. Tulisnya dengan panggilan akrab yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dia ucapkan lagi. Ibu cuma emosi kemarin karena lagi capek, dia nggak bermaksud mengusirmu kok. Ayo pulang, rumah ini sepi banget kalau nggak ada kamu, aku janji bakal bantu kamu urus ibu. Aku hanya bisa mendengus geli membaca pesan penuh kepalsuan itu, menyadari betapa murahnya harga diri suamiku saat fasilitas hidupnya dicabut. Aku memandangi pantulan diriku di cermin lemari kamar apartemen, merapikan hijab yang kukenakan dengan tatapan mata yang kini sepenuhnya matang dan penuh percaya diri. 3 hari pertama telah berhasil meruntuhkan kesombongan mereka, dan besok adalah hari kelima, di mana batas waktu somasi pertama akan segera habis. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata maaf, dan tidak ada ruang untuk negosiasi di dalam kamus hidupku setelah air mata yang mereka paksa keluar di teras rumah malam itu. Sambil mematikan lampu kamar untuk beristirahat, aku berbisik lirih pada keheningan malam, memastikan bahwa akhir pekan ini akan menjadi momen paling berkesan bagi mertua narsistikku yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Pagi di hari kelima bergulir dengan ketegangan yang semakin merayap naik, laksana sumbu bom waktu yang perlahan-lahan terbakar menuju pusat ledakan. Batas waktu yang tertera pada surat somasi pertama yang dikirimkan oleh tim hukum Pak Danu, tinggal menyisakan waktu 24 jam lagi bagi penghuni di dalam rumahku untuk segera angkat kaki. Aku sengaja melewatkan sarapan di luar dan memilih untuk tetap berada di dalam apartemen, memantau pergerakan aset-asetku melalui berbagai aplikasi manajerial yang terhubung langsung di layar laptop. Melalui laporan berkala yang dikirimkan oleh Komandan Regu Keamanan Klaster Perumahan, aku mengetahui bahwa tidak ada satupun kendaraan luar yang diizinkan masuk untuk mengangkut barang dari rumahku, membuat Bu Sarah dan Rendra benar-benar mati kutu. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah panggilan telepon masuk dari nomor yang tidak kukenal, namun firasatku mengatakan bahwa ini adalah taktik baru dari pihak seberang untuk menjangkaunya setelah nomor lama mereka kuabaikan. Begitu tombol geser hijau kutekan dan ponsel kuangkat ke telinga, suara parau Rendra langsung terdengar tanpa basa-basi, memanggil namaku dengan nada yang sangat frustrasi dan penuh keputusasaan. Safira, demi Allah, tolong jangan begini. Rumah ini mati total, air bersih dari tandon sudah habis karena pompa listriknya tidak bisa menyala sejak tokennya habis, dan kami tidak punya uang tunai lagi untuk mengisinya. Ratapnya di seberang telepon dengan napas yang memburu. Pria selengean yang biasanya selalu meremehkan pekerjaanku itu kini terdengar seperti pengemis yang sedang mengharapkan belas kasihan dari majikannya. Aku mendengarkan keluh kesahnya dengan ekspresi datar tanpa riak emosi sedikit pun, membiarkan keheningan di pihakku menjadi siksaan psikologis tersendiri bagi suamiku yang sedang merengek itu. Memang sengaja tidak kuisi ulang saldo token listrik prabayar untuk rumah tersebut, sebuah detail kecil namun fatal yang sengaja kulakukan agar mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kegelapan dan keterbatasan di tengah kemewahan. Tanpa aliran listrik, rumah minimalis modern yang megah itu kini tak lebih dari sebuah gua beton yang panas, pengap, dan tidak layak huni bagi 2 orang yang terbiasa hidup manja tanpa pernah mau berkeringat. Itu bukan urusanku lagi, Rendra. Bukankah ibumu bilang rumah itu bukan untukku?
Jadi, urus saja kebutuhan rumah itu dengan uang hasil kerja keras yang selalu kalian pamerkan, jawabku dingin sebelum memutus sambungan sepihak. Keputusanku untuk memutus telepon tampaknya memicu kemarahan baru yang bercampur dengan kepanikan yang luar biasa di dalam benak ibu mertuaku, Bu Sarah. Tidak sampai 15 menit kemudian, sebuah rentetan pesan singkat masuk dari nomor asing yang sama, namun kali ini diketik langsung oleh jemari gemetar wanita paruh baya itu dengan gaya bahasa yang berantakan. Safira, kamu keterlaluan. Ibu ini orang tua, tega-teganya kamu membiarkan ibu kepanasan dan kegelapan di dalam rumah anak ibu sendiri. Sini kamu pulang, serahkan kunci baru dan isi listriknya, atau ibu akan laporkan kamu ke seluruh keluarga besar di kampung. Ancamnya dalam pesan tersebut, masih mencoba menggunakan kartu nama baik dan status sosial keluarga untuk menekanku yang sudah tidak peduli lagi pada semua omong kosong itu. Aku hanya tersenyum sinis membaca ancaman yang terkesan sangat kekanak-kanakan dan tidak berbobot tersebut, menyadari betapa dangkalnya pemikiran wanita yang mengklaim dirinya paling terhormat di mata tetangga itu. Aku langsung meneruskan tangkapan layar pesan ancaman tersebut kepada Pak Danu sebagai barang bukti tambahan untuk memperkuat berkas gugatan atas tindakan intimidasi dan ketidaknyamanan domestik. Pak Danu membalasnya dengan cepat, memberitahu bahwa draft laporan kepolisian terkait penyerobotan properti pribadi juga sudah siap diajukan jika besok siang mereka belum mengosongkan rumah. Kekuatan hukum yang kupegang terasa begitu kokoh dan mutlak, membuat setiap gertakan dari Bu Sarah hancur berkeping-keping sebelum sempat menyentuh mentalitasku. Menjelang siang hari, kondisi psikologis di dalam rumah lamaku tampaknya benar-benar berada di titik nadir akibat tekanan fisik dan mental yang bertubi-tubi tanpa henti. Menurut kesaksian dari asisten rumah tangga tetangga sebelah yang sempat mengirimkan pesan video singkat padaku, Bu Sarah terlihat keluar ke teras rumah dengan wajah yang sangat kusut dan daster batik yang tampak kusam. Wanita narsistik yang biasanya selalu tampil dengan perhiasan emas bertumpuk-tumpuk itu kini terlihat kebingungan memandangi pagar rumah yang terkunci, sementara beberapa tetangga yang lewat sengaja memalingkan muka karena enggan terlibat dalam pusaran masalah keluarga kami. Rasa malu yang amat sangat mulai mengikis habis sisa-sisa kesombongan yang sempat dia busungkan seminggu yang lalu di tempat yang sama. Rendra sendiri tampaknya sudah tidak tahan lagi menghadapi tekanan dari ibunya yang terus mengomel dan menuntut solusi instan dari masalah yang mereka ciptakan sendiri. Dia mencoba mengirimkan pesan teks lagi, kali ini dengan nada yang sepenuhnya menyerah dan mengakui semua kesalahannya selama ini sebagai seorang suami yang gagal. Safira, maafkan aku. Aku tahu aku salah karena selalu membela ibu dan membiarkan dia memperlakukanmu dengan semena-mena selama ini. Aku berjanji akan menyuruh ibu pulang ke rumah lamanya di kampung, asalkan kamu mau membatalkan gugatan cerai dan kembali membuka akses rekeningku, tulisnya memohon, mengorbankan ibunya sendiri demi mengembalikan kenyamanan finansial yang selama ini menopang kemalasannya. Melihat bagaimana cepatnya kesetiaan dan aliansi mereka runtuh hanya karena masalah perut dan fasilitas yang dicabut membuatku merasa muak sekaligus bersyukur karena telah mengambil keputusan tegas ini. Pria yang dulunya berjanji di depan ayahku untuk menjaga dan menghormatiku ternyata tak lebih dari seorang oportunis sejati yang siap menjual siapa saja demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Aku tidak sudi kembali ke pelukan seorang pengecut yang baru menyadari nilai seorang istri ketika dompetnya dikosongkan dan mobil mewahnya ditarik oleh pihak leasing. Goresan luka di hatiku saat koperku dilempar ke aspal sore itu sudah terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan beberapa baris kalimat penyesalan yang murah. Sore harinya, aku menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di sekitar area taman apartemen, menghirup udara segar demi melepaskan sisa-sisa energi negatif yang sempat mengusik ketenanganku sejak pagi. Aku melihat sekeliling,
Menyaksikan banyak wanita mandiri lainnya yang bekerja keras dan menjalani hidup mereka dengan penuh martabat tanpa bergantung pada validasi dari mertua yang beracun. Keyakinanku semakin membatu bahwa langkah yang kuambil ini adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan masa depanku yang masih sangat panjang dari kehancuran emosional yang berlarut-larut. Aku berhijab, aku santun, namun bukan berarti aku lemah dan bisa dijadikan keset kaki oleh keluarga suami yang tidak tahu adat dan tidak tahu berterima kasih. Ketika malam kembali menjemput dan kegelapan mulai menyelimuti kota, aku duduk menghadap jendela besar apartemen dengan tatapan mata yang tajam berfokus pada kalender digital. Besok adalah hari ke-6, hari di mana batas akhir somasi akan resmi kedaluarsa pada pukul 2 siang, dan penegakan hukum secara fisik akan segera dilaksanakan tanpa penundaan. Aku tahu bahwa malam ini akan menjadi malam paling panjang dan paling menyiksa bagi Bu Sarah dan Rendra di dalam rumah yang gelap gulita dan tanpa air bersih tersebut. Sambil menutup laptop dan bersiap untuk tidur, aku tersenyum dingin membayangkan kepanikan massal yang akan meledak esok hari saat pintu rumah itu kembali diketuk, bukan olehku, melainkan oleh petugas resmi pengadilan. Pagi di hari ke-6 tenggat somasi datang dengan atmosfer yang begitu pekat, seolah-olah seluruh udara di sekitar perumahan klaster itu ikut menahan napas menunggu detik-detik kehancuran ego keluarga mertuaku. Aku terbangun dengan perasaan yang sangat tenang dan bugar, mengenakan pakaian setelan knitwear premium berwarna abu-abu gelap dengan hijab pashmina kaos senada yang kulilit rapi dan tegas di leher. Hari ini aku tidak akan bersembunyi lagi di balik layar laptop. Aku memutuskan untuk ikut mendampingi Pak Danu, tim hukumnya, serta 2 orang petugas resmi dari pengadilan yang akan melakukan peninjauan akhir batas somasi. Jam di pergelangan tanganku baru menunjukkan pukul 11 siang, namun persiapan mental yang kulakukan sudah matang sejak seminggu yang lalu ketika harga diriku dilempar ke aspal panas. Kami berkumpul di area parkir ruko depan perumahan tepat pukul 1 siang, 1 jam sebelum batas waktu somasi pengosongan rumah secara resmi berakhir dan dinyatakan kedaluarsa. Pak Danu memeriksa kembali berkas-berkas asli kepemilikan rumah, lembar somasi yang telah ditandatangani, serta surat permohonan pengamanan aset dari kepolisian sektor setempat jika terjadi perlawanan fisik. Penampilan tim hukumku yang rapi dan formal dengan membawa map tebal berlogo firma hukum ternama memberikan impresi yang sangat kuat bahwa perkara ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Aku melangkah masuk ke dalam mobil Pak Danu dengan pandangan lurus ke depan, siap menyaksikan bagaimana istana pasir yang mereka pertahankan dengan kesombongan akan runtuh dalam hitungan menit. Begitu iring-iringan mobil kami memasuki gerbang klaster dan berhenti tepat di depan pagar rumah minimalis modern milikku, hawa sunyi dan mencekam langsung menyergap dari arah bangunan berlantai 2 tersebut. Rumah yang biasanya terlihat megah dan asri itu kini tampak kusam, dengan gorden-gorden jendela yang tertutup rapat dan tanaman hias di teras yang mulai layu karena tidak disiram berhari-hari. Token listrik yang habis membuat lampu teras mati meskipun hari mulai mendung, memberikan kesan bahwa bangunan itu tak lebih dari sebuah rumah kosong yang telantar. Aku turun dari mobil, berdiri tegak di samping Pak Danu dengan melipat tangan di dada, memandangi pintu jati utama yang silinder kuncinya sempat diganti secara sepihak oleh ibu mertuaku. Salah satu petugas pengadilan maju beberapa langkah ke depan pagar, mengetuk besi gerbang dengan keras menggunakan tongkat kecil penanda tugas sambil memanggil nama Rendra dari luar dengan suara lantang. Ketukan itu menggema keras di sepanjang jalan kompleks, memancing perhatian beberapa tetangga yang sengaja keluar ke teras rumah mereka untuk menyaksikan drama nyata yang sedang terjadi. Selama hampir 5 menit kami menunggu dalam keheningan, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari dalam rumah hingga petugas mengulangi ketukannya untuk ketiga kalinya dengan nada yang lebih tegas dan berwibawa.
Akhirnya, daun pintu jati itu terbuka perlahan, memunculkan sosok Rendra dengan kaos oblong yang kusut dan wajah yang tampak sangat pucat serta kuyu. Rendra melangkah gontai menuju pagar, matanya terbelalak kaget saat melihat keberadaanku yang berdiri anggun di samping para pria berseragam dan pengacara formal yang membawa tumpukan berkas. Begitu pagar dibuka, dia mencoba melangkah mendekatiku dengan tangan yang terulur seolah ingin menggapai belas kasihanku, namun langkahnya langsung diadang secara sopan namun tegas oleh salah satu tim hukum Pak Danu. "Safira, tolong. Ibu di dalam sedang sakit, badannya lemas karena sejak kemarin tidak bisa mandi dan udara di dalam rumah sangat panas karena AC mati," bisik Rendra dengan suara yang bergetar menahan malu di hadapan para petugas. Pria yang biasanya selalu meremehkan keberadaanku dan selalu membela ibunya itu kini terlihat begitu kerdil dan kehilangan sisa-sisa harga dirinya. Sebelum aku sempat membalas, Pak Danu langsung mengambil alih pembicaraan dengan suara baritonnya yang tegas, membacakan poin-poin somasi yang telah habis masa berlakunya tepat pada pukul 2 siang hari ini. Beliau menjelaskan dengan bahasa hukum yang lugas bahwa jika rumah tidak dikosongkan sekarang juga, maka pihak kami memiliki hak penuh untuk melaporkan tindakan penyerobotan properti dan melakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat. Rendra hanya bisa menunduk dalam-dalam, jemarinya bergetar meremas ujung kaosnya, menyadari bahwa retorika kosong dan pembelaan manipulatifnya tidak akan pernah bisa melawan lembaran hukum hitam di atas putih yang sah. Dia benar-benar tersudut di ujung tanduk tanpa memiliki satu pun celah untuk membela diri atau menunda waktu. Di tengah pembicaraan yang menegangkan itu, sosok Bu Sarah akhirnya muncul dari balik pintu rumah, melangkah tertatih-tatih dengan daster batik lamanya yang tampak sangat kusam tanpa kilauan perhiasan emas yang biasanya bertumpuk di tangannya. Riasan tebal dan alis menukik tajam yang dulu memberikan kesan angkuh dan narsistik kini telah hilang, digantikan oleh wajah pucat berpeluh dengan kantung mata yang menghitam karena tidak bisa tidur di dalam kamar yang pengap. Begitu melihatku, matanya sempat memancarkan sisa kilat kemarahan, namun begitu pandangannya beralih pada seragam petugas pengadilan dan map hukum yang dibawa Pak Danu, nyalinya langsung menciut drastis. Wanita yang seminggu lalu berteriak kejam mengusirku itu kini berdiri gemetar di ambang pintunya sendiri yang mulai goyah. "Safira, tega kamu ya, melakukan ini semua pada ibu dan suamimu sendiri? Kami ini keluargamu. Masa kamu tega memperlakukan kami seperti pencuri di rumah ini?" Ucap Bu Sarah dengan suara yang serak dan tidak lagi melengking tinggi, mencoba memainkan kartu viktimisasi demi menarik simpati dari para petugas dan tetangga yang menonton. Aku melangkah maju satu tapak, menatap matanya dengan pandangan yang dingin, tajam, dan penuh ketegasan tanpa ada setitik pun rasa iba yang tersisa di dalam hatiku. Keluarga tidak akan membuang koper istrinya ke aspal saat dia sedang berjuang merawat ibunya yang sakit di kampung, Bu. Balasku dengan nada suara yang rendah namun terdengar begitu menusuk hingga membuat wanita paruh baya itu bungkam seketika. Petugas pengadilan memberikan waktu tepat 30 menit bagi Rendra dan Bu Sarah untuk mengemas pakaian pribadi mereka ke dalam tas yang tersisa sebelum rumah tersebut resmi disegel dan digembok kembali oleh pihak kami. Dengan sisa tenaga yang ada, ibu dan anak yang terbiasa hidup mewah dari hasil menumpang itu terpaksa bolak-balik ke dalam rumah yang gelap untuk memasukkan baju-baju mereka ke dalam kantong kain seadanya. Tidak ada lagi mobil SUV putih untuk mengangkut barang-barang mereka, tidak ada lagi asisten rumah tangga yang membantu, mereka harus mengangkat sendiri tas-tas berat itu ke pinggir jalan di bawah tatapan mencemooh dari para tetangga kompleks. Pemandangan itu menjadi sebuah karma instan yang begitu nyata, membalikkan posisi kami 180 derajat hanya dalam waktu seminggu. Tepat pukul 2:30 sore,
Setelah memastikan seluruh sudut rumah telah dikosongkan dari barang pribadi mereka dan semua pintu terkunci rapat, Pak Danu memasang rantai besi besar dengan gembok baru di pagar utama. Aku memandangi rumah minimalis modern milikku yang kini telah kembali seutuhnya ke dalam kekuasaanku, meraba dinding pagarnya dengan perasaan lega yang teramat sangat yang membuncah di dalam dada. Di pinggir jalan setapak, Bu Sarah dan Rendra berdiri lunglai di samping tumpukan tas mereka, memandangi papan pengumuman sengketa aset yang baru saja ditempel oleh tim hukumku di depan gerbang. Hari ke-6 ditutup dengan kemenangan mutlak di pihakku, meninggalkan mereka dalam kepanikan massal yang sesungguhnya, karena menyadari bahwa esok hari adalah batas akhir sebelum gugatan cerai resmi bergulir di pengadilan. Malam pasca eksekusi pengosongan rumah berlalu seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi Rendra dan ibunya. Sementara bagiku, setiap detiknya adalah hembusan napas kebebasan yang sah. Aku kembali ke apartemen studioku dengan perasaan ringan, seolah seluruh kabut abu-abu yang menggelayuti hidupku selama 3 tahun ini telah ditiup angin kencang hingga bersih. Aku sengaja memesan makanan favoritku malam itu, menikmatinya sambil mendengarkan musik instrumen yang menenangkan tanpa perlu mengkhawatirkan tuntutan egois dari pria yang kini statusnya tinggal menunggu waktu untuk menjadi mantan suami. Di bawah temaram lampu kamar, aku tahu bahwa keputusan untuk tidak memberi celah sedikit pun pada mereka adalah langkah paling bermartabat yang pernah kuambil dalam hidupku. Memasuki hari ke-7, tepat seminggu sejak sore jahanam ketika koperku dilempar ke aspal, ponselku yang sengaja kuatur dalam mode getar terus-menerus menyala sejak pukul 6 pagi. Kali ini, panggilan yang masuk bukan lagi dari nomor asing atau nomor Rendra, melainkan dari beberapa kerabat keluarga besar suamiku yang tinggal di pinggiran kota. Rupanya, setelah diusir dari rumahku dengan membawa kantong-kantong kain berisi pakaian, Rendra dan Bu Sarah terpaksa menumpang di rumah salah satu bibi Rendra karena tidak memiliki uang sepeser pun untuk menyewa kamar hotel atau kontrakan darurat. Berita tentang pengusiran paksa oleh petugas pengadilan dan status rumah yang ternyata murni milikku telah menyebar luas, meruntuhkan seluruh kebohongan yang selama ini Bu Sarah bangun di depan keluarga besarnya. Pukul 9 pagi, sebuah pesan panjang masuk dari adik kandung Rendra, satu-satunya anggota keluarga mereka yang masih memiliki sedikit akal sehat dan tahu diri. Mbak Safira, aku mewakili Ibu dan Mas Rendra memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan mereka seminggu yang lalu, tulisnya dengan kalimat yang tampak diatur dengan hati-hati. Aku baru tahu dari Bibi kalau rumah itu ternyata punya Mbak Safira sendiri dan Mas Rendra sudah lama menganggur. Ibu sekarang sok berat, Mbak, bolak-balik pingsan karena malu ditanya-tanya oleh tetangga dan keluarga besar. Tolong kasihanilah Mas Rendra, Mbak, setidaknya cabut gugatan cerainya dulu. Aku membaca pesan itu tanpa rasa benci, namun juga tanpa ada setitik pun rasa iba, karena aku tahu bahwa penyesalan mereka hanya lahir karena mereka telah kehilangan sumber kehidupan. Delusi kebangsawanan dan kekayaan fiktif yang selama ini dijunjung tinggi oleh Bu Sarah kini telah menguap bersama dengan hilangnya akses kartu kredit dan mobil SUV putih yang biasa dia pamerkan saat arisan. Wanita paruh baya yang narsistik itu tampaknya tidak pernah memprediksi bahwa menantu yang dia cap anak kampung sakitan ini memiliki keberanian dan kecerdasan hukum untuk memotong seluruh urat nadi finansial mereka dalam sekejap. Tanpa sokoran dana dariku, Rendra yang selengean dan malas tidak lebih dari seorang pria dewasa tidak berguna yang menjadi beban baru di rumah kerabatnya sendiri. Aku bisa membayangkan bagaimana sinisnya tatapan para saudara yang sekarang harus menampung 2 orang angkuh yang mendadak jatuh miskin tersebut. Sekitar jam 11 siang, sebuah notifikasi dari tim hukum Pak Danu masuk ke surat elektronikku, melampirkan bukti bahwa berkas gugatan cerai resmi telah terdaftar di sistem informasi penelusuran perkara pengadilan agama. Sidang pertama dijadwalkan akan digelar 2 minggu dari sekarang,
dengan agenda mediasi yang sudah kupastikan akan langsung kugagalkan, karena tekadku untuk berpisah sudah bulat 100%. Aku meneruskan bukti pendaftaran sidang tersebut ke nomor Rendra tanpa menuliskan satu patah kata pun sebagai pesan pengantar, membiarkan nomor draft perkara itu bicara sendiri mengenai masa depan hubungan kami yang telah mati. Tanggapan dari Rendra datang hanya dalam waktu beberapa menit setelah pesan itu terkirim, berupa sebuah panggilan telepon yang suaranya terdengar begitu parau, gemetar, dan hancur berantakan. Safira, aku mohon dengan sangat, ketemulah denganku sekali saja, hari ini di mana saja yang kamu mau, aku akan datang. Ratapnya dengan napas yang sesak seolah sedang menahan tangis yang amat sangat. Ibu panik luar biasa, Safira. Jantungnya kambuh sejak melihat bukti gugatan cerai itu, dia terus-menerus menangis menyesali ucapannya sore itu di teras. Kami tidak punya tempat tinggal lagi, dan keluarga di sini sudah mulai menyindir-nyindir kami karena menyusahkan mereka. Mendengar suaranya yang begitu rapuh, aku hanya teringat pada wajah ibuku di kampung yang harus kutunggui sendirian di koridor rumah sakit, tanpa dukungan sepeser pun dari pria ini. Penyesalan selalu datang di bab terakhir, Rendra, karena kalau datang di awal, itu namanya pendaftaran. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh penekanan yang dingin. Aku merapikan ujung hijab pashminaku sambil menatap pantulan wajahku di cermin meja kerja, memastikan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun yang terpancar dari sorot mataku. Seminggu yang lalu, saat ibumu berteriak bahwa rumah itu bukan untukku dan melempar barang-barangku ke tanah, di mana posisimu sebagai suamiku? Kamu justru bersembunyi di dalam, bermain game, dan membiarkan ibumu menginjak-injak harga diri wanita yang memberi kalian makan setiap hari. Kalimatku mengalir lancar, meruntuhkan semua pembelaan manipulatif yang biasa dia gunakan untuk melunakkan hatiku di masa lalu. Rendra terdiam di seberang sana, hanya terdengar suara isak tangisnya yang tertahan, sebuah pemandangan verbal yang sangat ironis bagi seorang pria yang dulunya selalu bersikap sok berkuasa dan acuh tak acuh. Dia tahu betul bahwa setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa didebat dengan argumen apapun, dan dia tahu bahwa dia telah kehilangan angsa bertelur emasnya untuk selamanya. Kehancuran finansial dan sosial yang mereka hadapi saat ini adalah murni akibat dari keserakahan dan kebodohan mereka sendiri yang mengira bahwa kebaikan seorang istri adalah sebuah kelemahan yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Sebelum menutup telepon, aku memberikan satu informasi terakhir yang membuat mentalnya semakin terpuruk ke titik terendah tanpa ada jalan kembali. Oh ya, satu hal lagi, Rendra. Mulai besok, aku telah menyewa agen properti untuk memasarkan rumah itu secara resmi. Aku akan menjualnya dan menggunakan uangnya untuk membangun usaha baru bersama ibuku di kampung. Ucapku dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Jadi, jangan pernah bermimpi untuk bisa kembali atau mengetuk pintu rumah itu lagi, karena bangunan itu sebentar lagi akan menjadi milik orang lain yang sama sekali tidak kalian kenal. Setelah mengucapkan kalimat pemungkas tersebut, aku memutuskan sambungan telepon dan memblokir nomornya secara permanen dari hidupku. Aku berjalan menuju balkoni apartemen, membiarkan angin siang menerpa wajahku dan seolah membawa pergi sisa-sisa memori buruk tentang 3 tahun pernikahan yang sia-sia ini. Seminggu yang penuh dengan ketegangan, air mata, dan strategi hukum akhirnya berbuah manis dengan kemenangan mutlak yang bersih tanpa cacat di pihakku. Papan pengumuman sengketa di pagar rumahku kini menjadi simbol runtuhnya istana pasir yang dibangun di atas kesombongan narsistik Busarah dan kemalasan Rendra. Sambil memandang langit biru yang cerah, aku berbisik dalam hati bahwa perjuanganku belum selesai, karena babak baru kehidupanku sebagai wanita mandiri yang merdeka baru saja dimulai dengan sangat indah. 2 hari setelah panggilan telepon terakhir itu,
Aku memutuskan untuk keluar dari apartemen guna mengurus beberapa berkas administrasi dan mencari udara segar di salah satu pusat perbelanjaan modern di pusat kota. Aku mengenakan setelan celana kulot dan tunik knitwear premium berwarna hijau olive dengan pashmina instan berwarna krem yang membingkai wajahku dengan rapi, menampilkan kesan segar dan profesional. Setelah menyelesaikan urusan perbankan di lantai dasar, aku melangkah menuju area kafe terbuka untuk menikmati segelas jus buah segar sambil menunggu kedatangan agen properti yang akan mengurus penjualan rumahku. Suasana mal yang cukup ramai siang itu memberikan ketenangan tersendiri, membuatku merasa benar-benar telah kembali ke duniaku yang produktif dan merdeka. Namun, ketenangan itu mendadak terusik ketika sepasang mata dari kejauhan tampak mengenali keberadaanku, disusul oleh derap langkah kaki yang tergesa-gesa mendekati meja tempatku duduk. Aku menoleh dan seketika menghela napas panjang saat melihat sosok Rendra dan Bu Sarah berjalan cepat ke arahku dengan penampilan yang sangat jauh berbeda dari biasanya. Rendra terlihat mengenakan kemeja kasual yang tampak agak kusam dengan rambut yang tidak lagi tertata rapi gaya com maher andalannya, sementara Bu Sarah berjalan di belakangnya dengan langkah tertatih-tatih. Wanita paruh baya yang biasanya tampil necis dengan daster premium atau gamis mahal itu kini hanya memakai baju blus longgar sederhana dengan hijab instan yang tampak agak miring karena terburu-buru. Sebelum aku sempat berdiri atau memanggil petugas keamanan mal, Bu Sarah sudah lebih dulu maju dan langsung memegang tepi meja kafe dengan tangan yang bergetar hebat. Wajah yang dulunya selalu menatapku dengan sorot mata judes, angkuh, dan penuh penghinaan itu kini tampak sangat pucat, dengan mata yang sembab dan bengkak akibat terlalu banyak menangis selama seminggu ini. Safira, Ibu mohon, nak, tolong dengarkan Ibu sebentar saja, jangan langsung diusir seperti kemarin, bisik Bu Sarah dengan nada suara yang serak dan memelas, sangat kontras dengan teriakan menggelegar penuh kebencian yang dia lontarkan di teras rumahku seminggu yang lalu. Rendra ikut mengambil posisi di samping ibunya, menatapku dengan pandangan mata yang kosong, putus asa, dan penuh dengan penyesalan yang mendalam. Safira, kami sengaja mencarimu setelah tahu dari salah satu temanmu kalau kamu sering ada urusan di area ini. Tolong, cabut gugatan cerai itu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi keluarga besar yang sekarang terus-menerus mencemooh kami, ujar Rendra dengan suara yang bergetar menahan malu di hadapan beberapa pengunjung kafe yang mulai menoleh ke arah kami. Ego lelakinya yang dulu begitu tinggi menjulang kini telah runtuh total, menyisakan seorang pria dewasa yang rapuh karena semua penopang hidup gratisnya telah dicabut tanpa sisa. Aku tetap duduk dengan posisi tegak, melipat kedua tanganku di depan dada sambil menatap mereka berdua secara bergantian dengan tatapan yang sepenuhnya dingin dan tanpa ekspresi. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Rendra, apalagi sampai membawa ibumu ke tempat umum seperti ini hanya untuk membuat drama baru. Jawabku dengan nada suara yang rendah namun sangat tegas, memastikan setiap kata yang keluar memiliki batasan yang jelas. Semua urusan kita sudah dialihkan sepenuhnya ke pengadilan melalui Pak Danu, jadi silakan sampaikan semua keluhan atau pembelaan kalian di depan hakim 2 minggu lagi. Mendengar jawabanku yang begitu dingin dan tanpa celah negosiasi, Bu Sarah tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuatku dan beberapa pengunjung di sekitar kafe terperangah seketika. Wanita paruh baya yang narsistik dan selalu menganggap dirinya paling terhormat itu perlahan-lahan merosotkan tubuhnya ke bawah, berlutut langsung di atas lantai marmer mal yang dingin tepat di depan lututku. Dia mencoba menggapai pergelangan kakiku dengan jemarinya yang gemetar. Air mata mulai bercucuran deras membasahi pipinya yang kusam tanpa riasan tebal lagi. Ibu minta maaf, Safira. Ibu hilaf. Ibu salah karena sudah egois dan mengusirmu sore itu. Tolong jangan jual rumah itu. Kami tidak punya tempat tinggal lagi jika kerabat Rendra mengusir kami minggu depan. Ratapnya histeris hingga memancing perhatian Satpam Mal.
Pemandangan ibu mertuaku yang berlutut dan menangis histeris di kakiku di tengah pusat perbelanjaan mewah ini, seolah menjadi puncak dari seluruh karma instan yang harus dia bayar atas keangkuhannya. Seminggu yang lalu, dia berdiri dengan berkakak pinggang dan melempar koperku ke aspal seolah aku adalah sampah yang tidak berharga, dan kini, dia bersujud di lantai demi meminta belas kasihan dari menantu yang dulu dia remehkan. Aku menarik sedikit kakiku mundur agar tidak tersentuh oleh jemarinya, bukan karena aku merasa dendam yang meluap-luap, melainkan karena rasa muak yang mendalam atas kepalsuan sikap yang baru muncul saat mereka terdesak kelaparan. Rendra yang melihat ibunya menangis di lantai mencoba membantunya berdiri sambil menatapku dengan mata yang memerah menahan air mata yang ikut luruh. "Safira, kamu lihat sendiri kan? Ibu sudah sampai berlutut seperti ini di depan umum untuk meminta maaf padamu. Apakah hatimu sudah membatu hingga tidak bisa memberi satu saja kesempatan lagi?" Tanya Rendra dengan nada yang mulai menyalahkan posisiku yang tetap bergeming. Taktik manipulatif psikologis yang biasa dia gunakan dulu kini sama sekali tidak mempan lagi di hadapanku. Aku sudah terlalu matang untuk bisa digoyahkan oleh air mata buaya dari orang-orang yang hanya mencintai fasilitas yang kuberikan. 2 orang petugas keamanan mal akhirnya datang mendekat setelah mendengar keributan kecil di area kafe tersebut, menanyakan apakah aku membutuhkan bantuan untuk mengamankan situasi. Aku memberikan isyarat dengan lambaian tangan yang tenang kepada petugas, menyatakan bahwa situasi masih bisa kukendalikan sendiri sebelum mereka mengambil tindakan lebih lanjut. Aku berdiri dari kursi, merapikan tunik knitwearku dengan anggun, lalu menatap Bu Sarah yang masih terisak di lantai dengan pandangan yang penuh dengan ketegasan yang mutlak. "Maaf Bu Sarah, tapi pintu rumah dan pintu hati saya sudah tertutup rapat sejak koper saya menghantam aspal sore itu. Air mata ibu hari ini tidak akan bisa membeli kembali rasa hormat saya yang sudah kalian hancurkan," ucapku datar. Bersamaan dengan selesainya kalimatku, agen properti yang kutunggu akhirnya datang berjalan menuju meja kafe dengan membawa map dokumen penjualan rumah yang baru. Aku langsung mengajaknya untuk pindah ke meja lain di area dalam kafe yang lebih privat, meninggalkan Rendra yang sedang berusaha memapah ibunya berdiri di tengah tatapan mencemooh dari orang-orang di sekitar mal. Langkah kakiku terasa begitu mantap dan tanpa beban saat berjalan menjauhi mereka, menandai akhir dari babak konfrontasi fisik yang meletakkan titik balik terbesar dalam hidupku. Seminggu penuh kepanikan telah menghancurkan seluruh kesombongan narsistik mereka, dan kini aku siap melangkah menyongsong masa depan baru yang jauh lebih cerah tanpa bayang-bayang parasit di hidupku. Pertemuan dramatis di Mal 2 hari lalu benar-benar menjadi titik balik yang mengakhiri semua sisa keraguanku untuk membersihkan masa laluku dari Rendra dan ibunya. Sambil duduk di hadapan meja agen properti yang baru saja memeriksa seluruh kelengkapan dokumen asli rumahku, aku menandatangani surat perjanjian penjualan eksklusif dengan goresan pena yang mantap. Nilai jual rumah minimalis modern itu rupanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di pasaran klaster perumahan tahun ini, sebuah kabar baik yang semakin memantapkan rencanaku untuk segera membuka lembaran baru. Uang hasil penjualan ini tidak akan kugunakan untuk bergaya, melainkan seluruhnya akan kualihkan menjadi modal usaha ekspansi bisnis kreatif yang akan kukelola bersama keluarga kandungku di kampung halaman. Sehari setelah proses pemasaran dimulai, agen properti memberitahu bahwa ada sebuah keluarga muda yang sangat tertarik dan berniat melakukan survei langsung ke lokasi rumah. Aku memutuskan untuk ikut datang memegang kunci baru, sekadar memastikan bahwa proses peninjauan aset berjalan lancar tanpa ada gangguan dari pihak luar yang masih belum rela kehilangan tempat menumpangnya. Ketika aku turun dari taksi dan berdiri kembali di depan pagar rumah, aku melihat papan pengumuman sengketa dari draft Pak Danu masih tertempel rapi di sana, menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan mertuaku.
Calon pembeli yang datang tampak sangat ramah dan menghargai detail arsitektur bangunan yang dulu kurancang dengan air mata dan kerja keras ini. Di tengah proses peninjauan bagian dalam rumah yang bersih namun terasa dingin, karena aliran listrik yang masih kupadamkan, ponselku bergetar pendek menandakan ada pesan masuk dari nomor baru yang tidak kukenal. Rupanya Rendra kembali mencoba menghubungiku melalui aplikasi pesan singkat. Kali ini melampirkan sebuah foto surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama yang sudah sampai ke alamat tempat penumpangan mereka. Safira, surat panggilan sidang pertamanya sudah kuterima pagi ini dari kurir pengadilan, tulis Rendra dengan ketikan teks yang tampak pasrah dan kehilangan gairah hidup yang selengean. Ibu kembali mengurung diri di kamar setelah tahu jadwal sidangnya minggu depan. Dia takut setengah mati kalau harus datang dan wajahnya dilihat banyak orang di pengadilan. Aku sama sekali tidak membalas pesan tersebut, melainkan langsung meneruskannya ke draft dokumen laporan Pak Danu, agar tim hukumku mengetahui bahwa pihak lawan telah menerima relas panggilan secara sah. Bagiku, ketakutan Bu Sarah untuk menghadiri persidangan bukanlah hal yang harus kukasihani, melainkan konsekuensi logis dari sikap narsistiknya yang selalu mendewakan harga diri fiktif di mata orang lain. Wanita paruh baya yang dulu berteriak lantang merendahkan keluargaku kini harus menghadapi kenyataan bahwa borok rumah tangganya akan dibuka secara resmi di hadapan majelis hakim. Keangkuhan yang dulu dia gunakan untuk menindas menantunya kini justru berbalik menjadi senjata makan tuan yang mengurung dirinya sendiri dalam rasa malu. Sore harinya, calon pembeli rumahku memberikan kabar gembira melalui agen bahwa mereka sepakat dengan harga penawaran yang kuajukan dan siap melakukan pembayaran uang muka di depan notaris besok pagi. Senyum lega akhirnya terukir di wajahku, sebuah kepuasan yang teramat sangat karena proses pelepasan aset beracun ini berjalan jauh lebih cepat dari estimasi awalku. Dengan terjualnya rumah ini, maka seluruh ikatan fisik yang menghubungkan diriku dengan masa lalu bersama Rendra resmi terputus, meninggalkan mereka tanpa ada celah sedikit pun untuk mengklaim harta Gonogini. Rumah yang mereka kira bisa dikuasai dengan cara mengganti silinder kunci kini telah berpindah tangan secara legal menjadi milik orang lain. Malam hari sebelum hari persidangan tiba, aku menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video dengan ibuku di kampung halaman yang kondisinya kini sudah pulih total dan bisa berjalan normal kembali. Melihat senyum tulus ibu di layar ponsel membuat seluruh sisa kelelahan mental yang kupikul selama seminggu penuh pembalasan dingin ini menguap tanpa sisa. Aku memberitahu ibu bahwa dalam beberapa hari ke depan aku akan pulang membawa seluruh barangku untuk tinggal bersamanya dan memulai bisnis baru yang lebih besar di sana. Ibu tidak banyak bertanya tentang Rendra. Beliau tampaknya sudah memahami dari raut wajahku bahwa putri tunggalnya ini telah berhasil keluar dari lingkaran pernikahan yang beracun dengan selamat. Di sisi lain kota, suasana di rumah tempat menumpang Rendra dan Bu Sarah pasti sedang dipenuhi oleh atmosfer keputusasaan yang sangat mencekam menjelang hari esok. Informasi dari salah satu sepupu Rendra yang diam-diam bersimpati padaku menyebutkan bahwa Bu Sarah terus-menerus mengeluh sakit kepala karena tidak tahu harus pindah kemana minggu depan setelah masa menumpangnya habis. Rendra sendiri kabarnya mulai mencoba mencari pekerjaan kasar seadanya demi bisa mengumpulkan uang untuk menyewa rumah kontrakan petak yang sempit di pinggiran kota. Perubahan drastis dari hidup mewah di dalam klaster ke rumah petak yang pengap adalah hukuman sosial paling kejam bagi dua orang yang malas bekerja. Aku membuka lemari pakaian di apartemen, menyiapkan setelan pakaian yang akan kukenakan untuk menghadiri sidang perdana di Pengadilan Agama esok pagi dengan sangat teliti. Pilihan jatuhnya pada daster blus formal modern berpadu kulot premium berwarna hitam pekat dengan hijab pashmina kaos berwarna putih bersih, melambangkan ketegasan dan kesiapan mental untuk memutus ikatan yang sah. Tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa sedih yang tersisa di dalam dadaku.
Yang ada hanyalah keyakinan bulat bahwa esok adalah hari kemenangan hukum yang nyata bagi harga diriku sebagai seorang wanita. Aku merapikan berkas-berkas asli pernikahan kami yang besok akan kuserahkan kepada majelis hakim sebagai barang bukti utama perceraian. Sambil memandangi pantulan diriku di cermin besar kamar, aku menyadari betapa banyak perubahan yang terjadi pada mentalitasku hanya dalam waktu singkat sejak kepulanganku dari kampung seminggu lalu. Wanita berhijab yang dulu selalu mengalah, selalu memberi uang bulanan mewah, dan selalu menahan sabar atas setiap makian mertua kini telah bertransformasi menjadi sosok yang sangat mandiri dan tidak bisa ditindas lagi. Kemandirian finansial dan ketegasan sikap terbukti menjadi perisai terbaik yang tidak hanya menyelamatkan asetku, tetapi juga menghancurkan ego orang-orang narsistik yang salah memilih lawan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kesiapan penuh untuk menutup babak kelam ini di ruang sidang besok siang. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, aku mematikan seluruh lampu apartemen dan merebahkan diri di atas kasur empuk dengan perasaan yang sangat damai. Di balik kegelapan kamar, aku membayangkan bagaimana jalannya persidangan esok hari akan menjadi ketukan palu terakhir yang meresmikan kebebasanku dari belenggu keluarga suamiku. Biarlah Rendra dan Bu Sarah tenggelam dalam kepanikan massal mereka yang tiada akhir, memikirkan nasib hidup mereka yang kini luntang-lantung di jalanan kota tanpa arah yang jelas. Sambil memejamkan mata, aku berbisik lirih melepas semua beban masa lalu, bersiap menyambut fajar hari ke-9 yang akan membawa langkahku menuju gerbang pengadilan dengan kepala tegak. Pagi di hari persidangan tiba dengan sorot matahari yang cerah, seolah ikut merayakan langkah baruku yang penuh dengan keyakinan untuk memutus belenggu masa lalu. Aku melangkah memasuki lobi pengadilan agama dengan setelan formal kulot hitam dan tunik premium berwarna gelap, dipadukan dengan hijab pashmina kaos putih bersih yang membingkai wajahku dengan tegas dan anggun. Di sampingku, Pak Danu berjalan dengan langkah mantap sambil membawa draft dokumen akhir perceraian dan bukti autentik penjualan rumah yang telah sah ditandatangani di depan notaris kemarin pagi. Kehadiranku di tempat ini bukan sebagai korban yang meratapi nasib, melainkan sebagai seorang wanita mandiri yang datang untuk mengambil kembali kemerdekaan hidupnya yang sempat terenggut. Begitu kami duduk di bangku tunggu antrean sidang di koridor depan ruang utama, aku melihat sosok Rendra berjalan mendekat dari arah pintu masuk dengan langkah yang sangat gontai dan kepala tertunduk dalam. Pria selengean yang dulunya selalu bersikap acuh tak acuh itu kini terlihat sangat kurus, dengan kantung mata yang menghitam dan kemeja yang tampak kusut tanpa setrikaan. Di belakangnya, Bu Sarah berjalan tertatih-tatih sambil memegangi lengan putranya. Wajah narsistiknya yang dulu penuh keangkuhan kini tampak sangat layu, pucat, dan dipenuhi ketakutan yang nyata menghadapi pandangan orang-orang di sekitar pengadilan. Mereka berdua terlihat bagaikan sepasang musafir yang tersesat di tengah padang pasir setelah seluruh oasis gratis mereka kututup tanpa sisa. Ketika nomor draft perkara kami akhirnya dipanggil oleh pengeras suara ruang sidang, aku berdiri dengan tegak dan melangkah masuk tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam dadaku. Rendra dan Bu Sarah mengambil posisi duduk di barisan kursi sebelah kanan dengan tubuh yang gemetar, sementara aku duduk di sebelah kiri didampingi oleh Pak Danu yang langsung menyerahkan seluruh berkas bukti kepada majelis hakim. Suasana di dalam ruang sidang yang sunyi dan berwibawa itu semakin menekan mentalitas suamiku yang selama ini tidak pernah bersentuhan dengan realitas hukum hitam di atas putih. Di depan meja hakim yang tinggi, posisi kami benar-benar terpisah oleh jurang kenyataan yang tidak akan pernah bisa mereka seberangi lagi dengan kata-kata manis. Ketua Majelis Hakim memulai persidangan dengan membacakan poin-poin gugatan cerai yang kuajukan, mulai dari penelantaran nafkah murni selama 2 tahun terakhir, hingga tindakan intimidasi domestik berupa pengusiran sepihak yang dilakukan oleh Bu Sarah.
Saat hakim menanyakan kebenaran poin-poin tersebut kepada Rendra, suamiku hanya bisa menunduk dalam-dalam dengan suara yang tercekat di tenggorokan, tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membantah. Dia tahu bahwa draft laporan dari tim hukum Pak Danu telah memuat bukti mutasi rekening yang menunjukkan bahwa seluruh aliran dana rumah tangga selama ini murni bersumber dari hasil keringatku sendiri sebagai konsultan IT. Ibu mertuaku, Bu Sarah, tiba-tiba terisak pelan di bangku belakang, mencoba memohon kepada majelis hakim dengan sisa-sisa retorika viktimisasinya yang mengklaim bahwa tindakan mereka seminggu lalu hanyalah khilafan sesaat karena emosi. Namun, hakim dengan tegas mengetuk palu kecilnya sekali, meminta wanita paruh-baya itu untuk tetap tenang dan menghormati jalannya persidangan yang sakral ini. Ketegasan hakim membuat nyali Bu Sarah runtuh sepenuhnya, menyadari bahwa di ruang pengadilan ini, air mata buaya dan status sosial fiktifnya sebagai orang kaya kompleks sama sekali tidak memiliki nilai hukum atau daya tawar apapun. Karena pihak lawan tidak memiliki satupun bukti sanggahan yang kuat dan Rendra sendiri secara lisan mengakui seluruh kesalahannya di depan draft-draft hukum, proses mediasi dinyatakan gagal total siang itu juga. Hakim ketua membaca lembar keputusan dengan suara yang lantang dan berwibawa, mengabulkan seluruh gugatan cerai yang kuajukan secara fair stake tanpa ada penundaan waktu sidang berikutnya. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali menggema keras di dalam ruangan, meresmikan status baruku sebagai seorang janda yang merdeka dan membebaskan nama pribadiku dari bayang-bayang pernikahan beracun yang selama 3 tahun ini mengurung potensiku. Begitu persidangan selesai dan kami melangkah keluar menuju koridor pengadilan, Rendra langsung menghadang langkahku dengan mata yang memerah dan air mata yang akhirnya runtuh membasahi pipinya yang kuyu. Safira, sekarang semuanya sudah selesai, rumah sudah kamu jual, dan kita sudah resmi berpisah. Tolong, beri aku sedikit saja uang dari hasil penjualan rumah itu untuk modal mengontrak tempat tinggal baru bersama ibu. Rintihnya dengan suara yang sangat pelan dan memelas, benar-benar kehilangan sisa ego lelakinya demi menyambung hidup. Pria yang dulu membiarkan koperku dilempar ke aspal sore itu, kini mengemis sepeser uang dari harta bawaan yang dulu ingin mereka kuasai secara sepihak. Aku menghentikan langkahku sejenak, menatap wajah mantan suamiku itu dengan pandangan yang penuh dengan kedewasaan, ketegasan, dan rasa dingin yang mutlak tanpa ada kebencian yang tersisa. Tidak ada Rp1 pun dari hasil keringatku yang akan kuberikan kepada pria yang tidak tahu cara menghargai seorang istri, Rendra, balasku dengan nada suara yang sangat tenang namun berbobot. Rumah itu adalah harta bawaanku yang sah, dan uang hasil penjualannya telah dialihkan seluruhnya ke rekening ibuku di kampung untuk membangun kehidupan kami yang baru di sana. Silakan belajar mandiri dan bekerjalah dengan jujur mulai hari ini, tanpa perlu lagi mengandalkan belas kasihan orang lain. Bu Sarah yang berdiri di belakang Rendra hanya bisa menangis histeris tanpa suara, menyembunyikan wajah pucatnya di balik jilbab instannya yang kusam karena rasa malu yang teramat sangat kepada para pengunjung pengadilan yang lalu lalang. Seminggu penuh kepanikan, pengusiran paksa, hilangnya fasilitas mewah, dan berakhir di lantai pengadilan adalah hantaman karma paling sempurna yang menghancurkan seluruh hidup narsistik mereka hingga berkeping-keping. Mereka kini harus pulang ke rumah kontrakan petak yang sempit dengan menumpang angkutan umum, membawa tumpukan tas pakaian pribadi mereka tanpa ada lagi masa depan mewah yang bisa dipamerkan. Aku membalikkan badanku, melangkah anggun menyusuri jalan keluar pengadilan bersama Pak Danu menuju mobil yang sudah menunggu di pelataran parkir bawah langit sore yang cerah. Angin sepau-sepau menerpa hijab putihku, membawa perasaan lega, damai, dan kemenangan bertahta yang begitu indah di dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Besok pagi, aku akan naik kereta pertama menuju kampung halaman, kembali ke pelukan ibuku yang telah menanti dengan senyuman hangat untuk memulai bisnis kreatif baru kami yang mandiri.
Cerita tentang kunci yang diganti seminggu lalu telah resmi kututup dengan ketukan palu kebebasan, dan kini aku siap melangkah menyongsong lembaran hidup baru yang jauh lebih mulia, terhormat, dan bahagia.